malam ini kita bakal discuss terkait AI Trend 2024. Wah, judulnya berat ya. Tapi ini bakal kita bahas beberapa hal, mulai dari challenge dan opportunities-nya. Sedikit perkenalan dulu. Sorry. Nama saya Randy Bambang Junior. Saat ini saya VP of Data di Evermost ya. Saya juga lagi ngajar as dosen industri di ITB dan masih S2, lagi jalan Master of Science Machine Learning. Saya juga di komunitas sebagai Google Developer Expert. Dan sebelumnya saya Head of Data di Ruang Guru. Jadi kenal beberapa teman di sini juga. Dan sebelumnya saya di Traveloka ya. Gitu kurang lebih untuk resumenya. Nah, outline-nya pertama kita bakal bahas AI trend dan challenge-challenge apa aja yang ada di AI, serta ketika kita bicara challenge, oh pasti ada opportunity di sana kan, atau kesempatan yang bisa kita coba manfaatkan gitu kan. Nah, kita mulai dulu dari ini ya, dari ngebahas hal nomor pertama. Apa sih tren yang baru-baru ini di AI yang teman-teman mungkin baru sering dengar gitu kan? Tentu saja ketika teman-teman dengar, oh tren apa ya yang baru-baru ini di AI, itu mostly bakal ngobrolin terkait LLM atau generative AI gitu. Jadi ngobrolin generative AI di mana-mana diobrolin ya. Tapi sebenarnya generative AI itu apa sih gitu kan? Eh, Ketika kita bicara generative AI itu, apakah AI yang canggih banget atau AI yang bisa ngapain gitu kan? Intinya generative AI ini aku bakal coba jelasin dengan contoh yang menarik, yaitu menggunakan generative AI yang paling terkenal, yaitu ChatGPT. Di sini coba aku pengen lihat di kolom komentar siapa aja yang pernah pakai atau bahkan day to day pakai ChatGPT. Ada nggak? Wah, oke, pernah. Ya, banyak ya yang pakai ChatGPT by OpenAI. Di sini kepake banget kan, kepake banget. Ya, nah jadi generative AI itu saya bilang kan, tolong jelasin generative AI, explain using bahasa gaul. Nah, terus dijelasin, generative itu kayak temen lo yang bisa nyiptain sesuatu dari nol tanpa campur tangan manusia gitu. Misalnya bisa bikin tulisan, gambar, musik, atau video gitu. Jadi generative AI seperti namanya mengenerate sesuatu, baik itu gambar, musik, atau video, tanpa campur tangan manusia, makanya disebutnya AI kan. Nah ini hal yang sebenarnya tidak baru tapi sangat menarik sekarang dan booming sekarang karena mostly karena ChatGPT ya yang rilis di November 2022 lalu gitu. Udah hampir setahun nih rilisnya gitu. Nah, nggak cuma teks, generative AI itu juga bisa generate image. Di sini saya contohkan Midjourney. Midjourney salah satu yang paling terkenal. Kalau Midjourney pada pakai nggak? Pengen nanya lagi nih di kolom komentar. Yang pernah pakai Midjourney pernah, banyak juga ya yang pernah pakai Midjourney. Ini cuman cuman udah nggak bisa udah nggak bisa gratis mungkin maksudnya. Oke, atau udah nggak bisa beneran ya. Tapi Midjourney ini salah satu yang paling terkenal, di mana kalau teman-teman lihat di sini, ini salah satu kayak semacam tempat chatting gitu, tapi kita bisa nulis apa yang kita inginkan untuk di generate oleh si AI-nya. Misalnya di sini bilang a futuristic smartphone linking to persons, the smartphone at the center, one person on the left, one person on the right. Spesifik banget yang dipengenin. Dan hasil yang dikeluarkan sangat bagus ya. Kalau menurut saya yang nggak bisa gambar itu sangat bagus dan spesifik sekali dan sesuai sama prompt-nya. Ini biasanya disebut prompt, apa yang kita tuliskan sebagai perintah untuk AI itu disebutnya biasanya prompt gitu. Sudah bisa sebagus ini hasilnya yang di-generate oleh AI tanpa dipoles-poles gitu kan. Nah, menariknya bahkan saking tidak siapnya masyarakat sosial kita terhadap AI, ada sempat orang yang memenangkan lomba seni dengan menggunakan gambar hasil AI gitu kan. Jadi ada orang yang bahkan ikutan lomba nih, dia bikin pakai AI gitu kan, dia bikin prompting kalimat-kalimat, terus keluar gambar yang bagus, terus dia submit ke perlombaan, terus menang gitu kan. Terus menang, terus dia bilang aku menang, tapi aku nggak break any rules, aku tidak melanggar aturan apapun, karena memang kalau kompetisi seni gitu mungkin nggak bilang juga gitu, jangan pakai AI karena nggak kebayang juga AI bakal secanggih ini dalam waktu dekat misalnya gitu kan. Nah itu salah satu yang menarik juga ya. Nah
Banyak banget contoh-contoh yang lainnya. Ada real time voice changer. Kamu misalnya ngomong terus pengen jadi apa suaranya kayak Steve Jobs atau siapa gitu kan. Atau sales call. Kalau dari sudut pandang company kan suka ada orang yang nelfon-nelfon asuransi atau apa. Itu bayangin diganti robot fully sampai beneran orangnya beli itu kan. Atau misalnya redesign interior. Ini buat saya relate ya. Sebagai bapak-bapak gitu kan. Kadang-kadang pengen bikin cantik kamar atau ruangan, pas dilihat di tempatnya kok kayaknya cantik, pas dipasang kok kayaknya biasa aja gitu kan. Nah kalau dengan AI ini, dia generate gambarnya dulu, dia generate apa yang mungkin, kombinasi yang mungkin, dan dia menyediakan juga semacam kayak apa yang kamu bisa beli gitulah. Itu idenya bagus banget kalau misalnya kita bayangin kamar kita kayak gimana, terus kita beli lampunya, gordennya, tinggal klik-klik aja kan bisnisnya sangat jalan dengan begitu gitu. Atau misalnya bikin produk foto di e-commerce kan suka banyak ya foto-foto produk. Nah itu daripada foto-foto capek mungkin tinggal bikin satu tapi kita modif-modif biar keren. Misalnya kalau produk minuman dibikin ada esnya atau di air terjun atau apa kan bisa gitu. Banyak banget tapi nggak bisa saya buka satu-satu di sini yang terkait dengan generative AI. Limitnya apa? Limitnya imajinasi ya. Beneran tidak ada limitnya kecuali mungkin norma-norma sosial seperti misalnya tidak boleh kekerasan nanti juga akan dibahas. Cuman nggak apa ya, nggak ada limit sama sekali gitu. Misalnya iseng ya, saya pikiran apa ya? Misalnya pengen bikin gambar ikan kepala kaktus gitu misalnya. Ikannya kepalanya kaktus ada duri-duri gitu kan. Ya udah tulis aja. Nanti juga keluar si AI-nya bikinin. Beneran nggak ada limit di imajinasi kalian aja gitu. Pengennya bikin apa nih? Nanti generate gitu kan berdasarkan prompt yang kita pengen gitu. Nah, tren di 2024 tuh bakal kayak gimana sih dengan recent trend yang banyak ke arah generative AI? Ada beberapa yang menurut saya bakal jadi tren. Yang pertama, kita mesti paham dulu nih seberapa pintar si ChatGPT. Kalian pakai ChatGPT itu ada versi 3,5, versi 4. Versi 3,5 keluarnya akhir 2022 kalau nggak salah. Versi 4 itu di 2023. Versi 4 tuh yang warna biru. Nah, kalau kalian di sini lihat itu yang kolom kiri itu standardized test, yaitu tes-tes yang kayak kayak ujian nasional lah gitu, kayak ujian nasional. Di sini ada GRE, SET, ada kebanyakan di US ya. Tapi kebanyakan buat masuk ke S2, masuk ke S1, atau yang baris ketiga ini bahkan untuk tes pengacara gitu. Nah, angka-angka ini apa? Angka-angka ini berapa persen manusia yang dikalahkan oleh AI gitu. Jadi untuk misalnya tes pengacara tuh yang baris ketiga ya, Uniform Bar Exam, itu 90% pengacara kalah sama si AI di tes itu. Gitu. Udah sepintar itu si ChatGPT terutama 4.0. Yang mana ini ngaruh ke beberapa hal. Ini kalau teman-teman lihat di sini ini adalah graf berapa banyak sebuah produk sampai ke 100 juta user pertama gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat ini ya. Nah, dibanding sama produk-produk yang teman-teman sangat familiar, TikTok, Instagram, WhatsApp, 100 juta user pertama yang dicapai oleh ChatGPT hanya dalam 2 bulan. Itu cepat banget ya. Tadi kan teman-teman banyak yang bilang di sini, oh saya pakai, saya pakai, saya pakai. Kenapa? Karena memang merasakan manfaatnya kan. Wah ini bermanfaat misalnya gitu kan. Bisa buat curhat gitu. Atau misalnya bisa buat ngejelasin konsep yang kalian nggak pahami misalnya gitu kan. Karena saking bermanfaatnya itu banyak banget orang yang pakai dalam waktu yang singkat gitu. Nah, karena sangat bermanfaat dan sangat promising, ada candaan kalau misalnya kalian masuk di perusahaan terus bicara terkait AI, itu dijudulin AI project-nya bakal di-approve gitu kan. Ini ceritanya komik sarkasme gitu, mungkin bikin project yang mewah-mewah gitu ya, naik kapal pesiar, tapi karena dijudulin AI masih di-approve aja sama pimpinan gitu kan. Karena apa? Karena mungkin saking promising-nya dari manajemen pun melihat ini kayaknya promising banget. Yang artinya secara tidak langsung banyak orang yang mau investasi ke ranah AI ini gitu kan. Banyak orang yang pengen investasi untuk mendapatkan return dari AI ini gitu. Seberapa potensial sih? Menurut McKinsey, ini mungkin grafnya agak ribet ya, tapi intinya menurut McKinsey itu new generative use cases yang tadi saya bilang kayak misalnya desain interior atau misalnya sales call itu potensial economic value-nya itu sampai 2,6 sampai 4,4 triliun dolar. Bukan rupiah ya, triliunnya triliun dolar. Mungkin kalau dirupiahin lagi berarti 20.000 triliun rupiah gitu kan.
Udah apa ya, 20.000 triliun, saya nggak tahu angkanya apa namanya. Tapi intinya besar sekali gitu. Nah, selain new use cases, ada juga use cases atau misalnya use cases biasa atau pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada, tapi productivity-nya meningkat karena AI. Nah, itu another additional lagi gitu kan. Ditambah yang tadi jadinya 6 triliun dolar potensinya. Besar sekali gitu. Apa yang bisa di-achieve di sini. Begitu juga Bloomberg melakukan riset atau survei itu apa yang mereka coba prediksikan generative AI revenue itu terus meningkat terus gitu dari tahun ke tahun. Intinya trennya masih sangat-sangat menuju ke atas, dan kalau teman-teman anggaplah misalnya teman-teman ada di 2023 gitu kan 11 ini. Terus teman-teman seize this opportunity, itu bayangin meningkatnya ke seberapa jauh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman investasi diri untuk pahamin beneran AI ini seperti apa, investasi juga di masing-masing company, itu return-nya ke depan diprediksi akan sangat besar gitu. Dan banyak juga yang bilang investasi yang paling bagus investasi ke leher ke atas ya, ilmu ya gitu. Nah, bagaimana dengan research? Kalau teman-teman sudah pernah berkecimpung di dunia data science, itu ada satu website yang sering digunakan referensi namanya Arxiv. Website Arxiv ini semua paper-paper research biasanya disubmit ke sana. Kalau misalnya belum submit yang official, biasanya submit ke sana dulu gitu. Ada aja yang non officialnya di sana buat disubmit duluan. Dan itu ketika dihitung berapa banyak yang terkait dengan keyword AI dan machine learning, itu sangat hoki ya. Kalau di sini tuh biasanya tuh sebutnya hoki chart karena seperti tongkat hoki ya, olahraga hoki. Dia eksponensial sekali ke atas banget gitu dan nggak slowing down sama sekali gitu. Jadi tren di tahun depan likely masih seperti ini, masih terus makin cepat. Kenapa? Karena bayangannya gini, makin bagus hasil AI, makin banyak orang yang pengen invest ke AI, karena banyak yang invest, makin bagus lagi dan seterusnya gitu. Jadi snowballing gitu ya. Nah, itu soal potensinya ke depan gitu. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang pun kalau teman-teman lihat startup apa yang tersedia untuk dalam bentuk AI, generative AI itu banyak banget. Ini saya kalau pikirin ya, jangan-jangan kalau kita punya ide atau kita punya sesuatu nih, aku udah kesulitan nih, kok ribet ya nge-convert dari dokumen jadi slides misalnya gitu kan. Itu likely ada startup yang bergerak di sana gitu. Candaanku begitu. Kenapa? Karena banyak banget gitu. Jadi ide-idenya pasti udah banyak banget juga yang mereka cobain, yang menarik-menarik, yang mungkin bisa mempermudah kehidupan teman-teman semua gitu. Dan ini beberapa bahkan sudah jadi unicorn gitu. Unicorn tahu kan ya? Yaitu perusahaan atau startup dengan valuasi lebih dari 1 billion gitu. Beberapa udah jadi unicorn gitu. Ada yang bergerak di bidang customer service, ada OpenAI tentu saja. Grammarly, mungkin Grammarly pasti pernah dengar deh. Ada yang pernah pakai Grammarly nggak? Ayo, yang bahasa Inggrisnya mesti dicek. Pernah ya? Iya. Itu juga termasuk generative AI unicorns lah. Tapi mungkin angkatan lama ya 2019. Yang baru-baru ini bergeraknya lebih banyak ke enterprise ya, kayak bantuin enterprise chat dan sebagainya. Gitu. Nah, tren lainnya selain tren tadi kan saya bilang bahwa bakal makin banyak perusahaan, bakal makin besar potensi revenue ke depannya. Tren lainnya adalah sebenarnya mengubah user interface gitu. Ya, ini pas saya nyari pertama kali, ini apaan ya gitu kan. Kok bahasanya bahasa apa? Saya cari bahasa Italia gitu kan. Tapi teman-teman pasti pernah dengar CLI, Command Line Interface, UI, Graphical User Interface, dan NUI, Natural User Interface. Daripada pusing bahasa Italia, bahasa biasa aja lah. Nah, ketika kita coba menggunakan UI, pas awal-awal zaman-zaman tahun berapa ya? Saya sebenarnya tidak mengalami itu ya. Tidak mengalami itu, tapi dulu waktu zaman-zaman Microsoft DOS itu harus kamu pakai laptop tuh harus ngetik gitu, kayak yang paling kiri. Kamu ketik satu-satu, baru nanti keluar hasilnya dan sebagainya. Mungkin teman-teman masih pakai sekarang terminal dan sebagainya, tapi kalau non technical user, bukan orang yang ngoding, unlikely mesti buka-buka terminal kayak gini gitu. Kenapa? Karena sudah ada GUI. Di mana GUI ini mungkin zaman-zaman Microsoft berapa ya dulu ya? 98, Windows 98, terus Microsoft XP itu udah ada GUI. Di mana di situ ada metafora dan exploratory. Metafora itu maksudnya apa? Abstraksi folder. Kalian jadinya masukin file ke dalam folder gitu kan. Folder kan ada fisiknya sebenarnya ya, tapi bayangin kalian punya folder di laptop, ya udah jadi
si Windows bikin abstraksi folder gitu kan. Terus yang versi berikutnya natural user interface, direct and intuitive. Di mana di sini mungkin kalau teman-teman pakai iPad atau pakai iPhone dan most smartphone sekarang sebenarnya itu udah tinggal swipe, udah misalnya ngecilin itu di pinch gitu kan, dibesarin itu di zoom, di pinch juga, pinch up, pinch out gitu kan. Kenapa itu direct, intuitif. Seperti kalau misalnya kalian buka majalah kan dibuka-buka juga, atau misalnya kalian misalnya pengen ngecilin sesuatu kan di pinch juga gitu. Jadi it's actually natural and intuitive. Tapi nextnya, trennya berikutnya itu smart UI gitu. Smart UI yang mungkin kalau teman-teman pernah nonton Iron Man mirip Jarvis ya. Kita bahkan bisa tinggal ngomong terus robotnya atau AI-nya bakal melakukan apapun yang kita perlukan. Dan smart gitu. Kan kalau sekarang juga sebenarnya ada Siri ya. Siri tolong mainkan lagu apa, atau misalnya Google tolong mainkan lagu apa misalnya. Kan ada kayak gitu-gitu. Tapi it's even further, it's even smarter. Bayangin kalau misalnya tolong dong Siri, aku pengen pengen booking, pengen liburan, cariin ke liburan ke area pergunungan, budgetku sekian, dan aku pengen tanggal sekian sampai sekian, liburannya 3 hari aja, dan pengennya family friendly gitu. Bisa bisa kayak gitu, terus nanti dia langsung kasih apa yang menurut dia paling terbaik untuk disarankan gitu. Trennya ke depannya bakal begitu teman-teman. Udah bukan klik-klik lagi, tapi kita tinggal ngomong doang, ceritain yang kita pengen, dan boom gitu. Udah ada opsi-opsinya, kita tinggal pilih, bungkus, bayar gitu kan. Itu smart user interface ke depannya seperti itu. Dan ini sudah mulai kelihatan banget boomingnya, terutama mungkin dari mulai chatbot-chatbotan ini gitu, dari ChatGPT gitu kan, chatbot Nova, Chat-on, dan macam-macam produk yang ada di luar sana. Di China pun booming chatbot itu. Jadi interface yang paling dekatnya itu bukan kayak ngeklik buka lagi, buka opsi, nge-search dan sebagainya seperti e-commerce seperti sekarang. Udah tinggal ngomong aja gitu, udah tinggal ngetik aja. Itu fenomena chatbot ini udah mulai kelihatan, ke depannya udah bukan cuma chat aja lah sepertinya. Nah, kenapa bukan cuma chat aja? Karena kedepannya tren AI akan multimodal. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara gitu. Contohnya yang baru saja dirilis oleh OpenAI yaitu multimodal ChatGPT. Kamu misalnya bisa bilang, ini aku pengen turunin kursi sepedaku nih gitu kan. Terus kamu males nyari tahu ini sepeda apaan dan sebagainya, foto aja. Terus suruh si AI-nya nanti berpikir dan cari tahu ini sebenarnya aku harus ngapain nih kalau aku pengen turunin kursi atau pendudukan dari kursi sepedaku gitu kan. Terus kita misalnya pengen nanya lagi, apakah ini levernya atau bukan gitu kan. Terus apakah aku punya alat ini, apakah ini helpful apa enggak. Jadi the whole interface itu udah sangat berubah dari cuman kayak kita mesti googling gitu kan. Ini mereknya sepeda apa ya? Kita cari dulu merek sepedanya, terus kita Google gitu kan. It's the other way around. Kita tinggal foto aja, suruh AI-nya biar lihat ini sebenarnya apa, terus nanti dia bakal ngasih jawaban gitu. Nah, ini sesuatu yang baru recent banget, multimodal AI. Nah, kedepannya mungkin bisa lebih menarik lagi gitu ya. Tahun 2022 itu ada riset bahwa kita sudah bisa decoding apa yang kita pikirkan. Wah, ini mengerikan ya. Jadi di sini decoding speech from non-invasive brain recordings. Non-invasive itu artinya tengkorak kalian nggak dibor gitu ya. Jadi nggak invasif tuh cuma ditempel-tempelin biasanya elektrod gitu. Kalau kalian mungkin pernah nonton di film kayak otaknya tuh ditempelin banyak banget stiker untuk dapetin sinyal dari otak gitu kan. Nah, sinyal dari otak itu sudah bisa didekod menjadi kata-kata gitu. Artinya apa? Bahkan mungkin kamu nggak usah ngomong gitu, tinggal mikir doang nanti AI-nya jawab gitu kan. Atau misalnya bantuin apa yang kamu pengen. It's still far away, mungkin nggak langsung di 2024, tapi udah mengarah ke sana gitu. Penelitiannya sudah semakin menjanjikan lah di arah sini. Dan itu nggak invasif ya, itu yang paling penting. Kalau invasif kan ngeri banget, mesti masukin gitu. Salah satu contoh yang invasif itu yang udah banyak kemajuannya itu untuk orang-orang yang tidak bisa berbicara. Jadi memang secara secara dari lahir atau gimana tidak bisa berbicara, lalu ditanam di otak itu udah lebih maju. Teman, yang non invasif ini kan sesuatu yang baru nih gitu. Mungkin nggak tahu nanti ada bando atau apa kayak atau helm, nanti kalian tinggal berpikir terus bisa melakukan sesuatu gitu kan. Kalau bando kurang kurang ini ya, kurang cowok ya, helm lah helm. Tinggal ditempel, dipakai terus bisa berpikir misalnya gitu. Nah, AI ini adalah first new UI paradigm. Jadi bayangin yang tadi saya bicarakan semuanya itu user interface sebenarnya.
yang mungkin biasa pakai HP, ya user interface yang biasa kita lihat layarnya, terus kita pakai jari-jari kita untuk kemudian berbicara di sana. Nah, sekarang kan udah bisa pakai Siri atau pakai Google Voice atau apa ya, ya udah bisa pakai suara lah gitu kan. Nah, kedepannya apa? Kedepannya malah kita tidak hanya bisa pakai suara saja, tapi juga bisa berpikir nih counterpart kitanya dan bahkan bisa melihat juga gitu kan. Jadi UI bakal bakal kedepannya bisa sangat berbeda sih dengan sekarang gitu. Pun kalau misalnya di sini, saya pengen nanya nih, di sini ada yang background-nya software engineering nggak? Coba yang background-nya software engineering atau mungkin sedikit bisa coding boleh? Absen? Ada ya? Oke, nah ini mungkin teman-teman udah aware juga ya bahwa sangat banyak terbantu dari apa namanya dengan adanya eh, coding tooling lah atau bahkan nanya ChatGPT aja. ChatGPT aku pengen bikin gini kodenya kayak gimana di dalam bahasa ini terus langsung keluar kan. So it's also changing yang mungkin dulu kita berpikir algoritmanya seperti apa, bahkan dulu kode-kode mesinnya gitu kan 1010 dan sebagainya terus masuk ke eh, apa ya yang dicobol atau Fortran gitu beneran ngelihat per memorinya physically terus lanjut ke arah bahasa pemrograman yang lebih high level lagi dan sekarang prompting gitu jadi eh, bisa jadi kedepannya berbeda ya bagaimana cara kita memprogram mungkin tidak dalam waktu dekat tapi setidaknya sekarang udah mulai kelihatan productivity improvement dari generative AI untuk coding tuh. Nah, tren berikutnya apa? Akan sangat mungkin banyak sekali open source model di luar sana yang lebih mudah dan lebih murah gitu. Karena sekarang itu kan bisa dibilang generative AI ini dimonopoli oleh few companies ya. Ada Microsoft dan OpenAI gitu kan mereka partnership, ada Google dengan Bard-nya dan Duet AI dan sebagainya, ada Claude yang dihasilkan oleh Anthropic gitu kan, temannya ChatGPT. Nah, mereka-mereka itu kan model-modelnya tuh tidak di open source gitu. Nah, tapi Meta bikin lama gitu kan. Terus ada yang bikin varian-variannya. Bahkan sekarang ada leaderboard-nya. Jadi kalau teman-teman pengen coba ngecek-ngecek yang open source yang mungkin bisa dijalankan di mesin sendiri, itu bisa lihat-lihat nih leaderboard-nya di Hugging Face H4 space-nya gitu kan. Di situ nanti bisa kelihatan mana yang paling oke dengan benchmark-benchmark yang sudah terstandar. Jadi ARC, Hellaswalk, MMLU, Truthful Key ini benchmark-benchmark gitu. Saya agak lupa masing-masingnya apa, tapi isinya punya parameter-parameter misalnya ketepatan jawaban dan sebagainya. Jadi mereka udah kayak punya standar pertanyaan dan jawabannya apalah gitu. Nah ini kedepannya bisa jadi ini jadi tren yang apa ya makin banyak kedepannya si open source ini. Gitu. Tren berikutnya apa? Regulasi AI tentu saja karena ini sulit sekali kalau misalnya kita nggak regulasi ya. Banyak sekali yang bisa terjadi dengan AI ini karena kemajuannya sangat cepat gitu kan. Salah satu yang saya lihatin sekarang piramida ini dibuat konsepnya oleh Europe gitu. Europe kan biasanya terdepan soal regulasi ya, kayak GDPR tuh yang soal privacy. Ini pun sama, aku lupa namanya ya. Ini apa terkait AI ini. Tapi ini masih masih konsep sih, belum belum diformulasi dan belum jadi sesuatu hukum yang berlaku lah gitu. Nah, cuman mereka klasifikasikan ada minimal risk, limited risk, high risk, dan unacceptable risk gitu. Begitu juga di US itu udah mulai ada pembahasannya, bahkan kayaknya 2 hari lalu di US itu diresmikan, tapi bentuknya masih rekomendasi. Nah kalau di Indonesia masih kayaknya kalau saya lihat berita-beritanya masih dibahas di kementerian gitu, masih belum ada yang konkret. Cuman ke depannya itu penting banget nih buat pemerintah-pemerintah kita tuh untuk ya bergerak ke arah sini gitu karena kalau swasta nggak diregulate itu bisa kemana-mana sih impactnya bisa jadi banyak negatifnya juga gitu kan selain yang positifnya gitu. Nah itu trennya bagaimana dengan challenge-nya ya apa aja yang kemudian jadi kesulitan kalau misalnya kita menggunakan AI gitu. Yang pertama AI itu tidak perfect ya. Ini teman-teman kalau pernah pakai Stable Diffusion atau teman-temannya gitu kan itu kalau teman-teman generate tangan pasti aneh gitu. Jadi mungkin ada yang pernah nyoba nggak kayak generate apa gitu terus tangannya jadinya ada 6 gitu kan. Boleh di komen ada yang pernah nyoba Stable Diffusion atau Midjourney? Aman ya ini ya? Nggak ada ya? Iya, ini salah satu memang yang paling apa ya, yang paling sering diperhatikan kalau misalnya
kalian pengen lihat apakah gambar ini generated by AI atau bukan, tuh lihat jari-jarinya dan kuku-kukunya deh. Biasanya jari-jari sama kuku-kuku tuh agak aneh gitu. Jadi salah satu problem atau challenge dari AI sekarang itu belum perfect pastinya. Gitu. Masih banyak yang perlu di-improve sehingga kalau misalnya belum perfect kita perlu hati-hati menggunakannya gitu kan. Itu salah satu challenge-nya. Gitu. Nah kalau misalnya kita ada tahu bahwa ini tuh bisa jadi tidak perfect gitu kan. Ini yang kemudian saya sering sarankan sebagai user journey untuk generative AI product. Kalau kalian bikin produk, pastikan ketika sudah ada output itu tervalidasi dengan baik gitu. Oh ini tervalidasi nih, jangan sampai kita nggak validasi dulu gitu si outputnya itu. Kalau misalnya nggak divalidasi dulu, khawatirnya harmful untuk usernya gitu. Jadi ini flow-nya dapat output, divalidasi dulu, kalau korek kemudian user utilize the output gitu. Begitu juga teman-teman pakai ChatGPT jangan terlalu ditelan ya. Itu bisa jadi kurang tepat juga gitu. Kenapa? Karena problem kedua, halusinasi. Jadi mungkin pernah dengar soal halusinasi itu kalau misalnya itu ngayal ya, halu gitu ya. Nah ternyata AI juga halu teman-teman. Kalau misalnya dia nggak tahu, dia sotoy kadang-kadang gitu. Dia memberitahu apa yang mungkin dia nggak tahu gitu, sehingga tidak tepat. Ini salah satu contohnya New York Times coba coba nanya ke ChatGPT, ternyata tidak faktual atau tidak tepat gitu ya. Di sini dia AI-nya tulis Februari, harusnya November. AI-nya tulis apa, harusnya apa gitu kan. Terus ada by siapanya pun salah gitu kan. On a meeting off-nya pun salah gitu. Jadi eh, teman-teman mesti aware bahwa generative AI itu hanya mempredik berdasarkan apa yang diajarkan. Jadi dia sebenarnya nggak tahu, dia nggak ngerti sama sekali, tapi dia predik apa yang make sense gitu. Probability aja gitu. Kayaknya abis ngomong ini aku ngomong ini deh gitu kan. Jadi sangat mungkin tidak betul atau incorrect gitu. Terbaik kalau mau pakai generative AI itu diaugment dengan human review, ada human dulu yang review. Ini ada bercandaan ya. Wah AI kita halusinasi nih, halusinasi bikin-bikin fakta sendiri gitu kan, bikin hoax-hoax sendiri gitu kan. Oh ya udah jadiin presiden aja gitu candaannya. Kenapa? Karena ya ada ini ya artikel ini ya. Eh, Nah, challenge berikutnya apa? Sangat-sangat bisa di-misuse, sangat-sangat bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik juga gitu. Seperti semua teknologi bisa jadi sesuatu yang baik, bisa jadi sesuatu yang tidak baik. Nah, contohnya yang sangat-sangat baru itu adalah ada manipulasi AI video pidato Jokowi berbahasa Cina gitu. Ini pas aku play, wah convincing banget. Mungkin karena saya nggak ngerti bahasa Cina ya, jadi wah kok kayaknya convincing banget ya dari mulutnya, dari apa yang dibicarakan tuh sangat-sangat sangat-sangat meyakinkan gitu kan. Kalau misalnya orang nggak paham, itu seperti beneran gitu kan, padahal itu sebenarnya manipulasi gitu. Ini saya ambilnya dari Kompas, tim cek faktanya sudah verify bahwa itu manipulasi. Dan itu memang sangat mungkin gitu kan, dan itu ngeri banget. Kita bahkan udah nggak bisa bedain dengan mudah apakah sesuatu tuh nyata atau tidak gitu kan. Kita sudah di post truth age gitu kan. Ini beneran apa nggak tahu gitu kan. Apalagi sekarang video dan gambar juga mudah dirubah gitu. Itu titip teman-teman itu mendekati 2024 menyaring dengan lebih baik ya. Challenge berikutnya apa? Perlu guardrail. Tadi kan seperti yang disebutkan bisa ada resiko-resiko, resiko-resikonya macam-macam gitu. Bisa di-abuse misalnya kalau di OpenAI itu kita bisa filter. Hate itu berarti kan apakah ini ujaran kebencian atau bukan. Seksual gitu kan. Sesuatu yang berhubungan dengan dewasa atau tidak. Self-harm ini mungkin suicidal atau apa bunuh diri dan sebagainya itu juga kita harus filter. Jangan sampai orang minta tutorial loncat gitu kan dikasih gitu kan itu bahaya banget gitu. Violence misalnya itu memberikan apa ya misalnya informasi cara bikin apa yang jahat-jahat gitu kan. Nah, itu jangan sampai bisa dibantu oleh AI gitu kan. Harus ada filter-filter yang proper atau guardrail yang proper. Ini paper terkait ini banyak sekali. Teman-teman bisa cari keywordnya policy ya. Gimana cara ngasih policy atau kebijakan untuk si AI itu sendiri. Ini kok ada coret-coretnya ya? Siapa nih? Oke lah. Nah, berikutnya ini butuh skill baru ya, butuh skill baru teman-teman. Teman-teman kalau lihat di sini kan ini salah satu hasil generate AI juga. Jadi bisa jadi wanita ini tidak pernah ada, tapi kelihatan sangat realistis. Kenapa? Karena cara promptingnya bagus gitu. Cara promptingnya bagus. Ini kalau saya zoom di sini, AI yang nyoret. Ini tolong ya panitia kalau ada dihapus ya. Oh, ini siapa nih? Oke.
Ya, kalau dilihat di sini yang saya zoom in, kata-katanya itu menggunakan kamera Sony Alpha 7 gitu kan, dengan 85 milimeter lensa dengan aperture dan seterusnya lah. Ini ya istilah-istilah fotografi ya, istilah fotografi. Jadi ditaruh dengan saya bukan AI ya. Ditaruh ditaruh dengan detail banget di sini, sehingga apa? Sehingga hasilnya pun baik gitu. Artinya apa? Membuat prompt untuk nge-generate sesuatu dengan menggunakan AI tidak sembarangan, perlu ilmu. Perlu ilmu yang mungkin teman-teman bisa pelajari juga ya, dengan jadi AI engineer. Jadi bisa dipelajari gitu kan, apa saja sih yang mungkin dipelajari itu banyak sih. Contohnya kalau misalnya ini pasti trial and error juga gitu. Oh ternyata kalau misalnya dikasih kata-kata kayak gini, ternyata jadi jauh lebih realistis ya gitu kan. Jadi jangan sampai kalau misalnya hasilnya jelek, terus wah ini jelek nih AI-nya itu. Jangan jangan bilang gitu dulu, coba dulu belajar cara pakainya gimana gitu kan. Eee, Contohnya seperti apa sih? Misalnya kalau ChatGPT itu kita bisa pakai framework ini, ada instruksi misalnya kamu ngasih instruksi, AI-nya pengennya ngapain, konteks, kita kasih konteksnya. Misalnya dalam hal ini saya pengen robot, AI-nya itu dia nge-provide personalized marketing message gitu. Jadi mungkin saya mau nge-blast WA gitu, marketing-marketing gitu, tapi saya pengen, pakai AI gitu kan. Konteksnya apa? Oh ini penerimanya, ibu muda nih misalnya gitu kan, ibu muda gitu. Input datanya apa? Oh produknya harganya 150.000, terus misalnya produknya deskripsinya seperti apa. Terus output format, tulis dalam 2 paragraf gunakan emoji gitu kan. Kan mau dikirim WhatsApp biar friendly pakai emoji lah gitu. Nah, dengan memberikan prompting yang sangat spesifik seperti ini, hasilnya pun bagus gitu. Beda sama kayak tolong dong kasih contoh marketing message terus udah gitu. Itu bakal generic banget karena AI-nya nggak punya informasi yang cukup untuk bikin sesuatu yang spesifik dan bagus gitu. Nah, teman-teman bisa bisa cari atau pelajari lebih dalam ya. Misalnya ada promptingguide.ai, banyak sih website-website sekarang yang menyediakan tips-tips prompting. Ah, banyak banget ya challenge-nya, tapi sebenarnya dari challenge ini banyak banget opportunity yang bisa kita ambil. Apa aja tuh opportunity-nya? Opportunity-nya salah satunya adalah improving the business ya. Dan mungkin kalau teman-teman penasaran apa yang bisa saya lakukan ya terkait dengan AI, ya tanya ChatGPT ya. Likely dia bakal generate sesuatu yang helpful juga buat teman-teman. Cuman ada beberapa hal yang mungkin ada personal opinion saya di sini. Yang pertama, enhance ourselves professionally with AI gitu. Salah satu kekhawatiran AI itu adalah, aduh gimana ya kalau ada AI nanti menghilangkan pekerjaan apa gitu kan dan sebagainya. Nah, AI itu tidak akan replace human, tapi human yang pakai AI akan mereplace yang lain. Kenapa? Karena basic skill-nya dan productivity-nya lebih gitu. Bayangin misalnya aku hire orang, terus orangnya ternyata ada yang lebih produktif, ya pasti milih yang lebih produktif dong gitu kan. Misalnya contoh sederhananya, kita pakai misalnya Microsoft Excel atau Google Sheet. Terus, ada orang yang biasa pakai manual gitu kan. Ada yang pakai Google Sheet atau pakai Excel. Ya cepetan pakai Excel kan. Pasti kita pilih yang lebih cepat gitu. Jadi, it's very 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 important untuk enhance ourselves professionally with AI, gitu. Jangan sampai kita tidak menggunakan, AI yang udah banyak ini ke apa ya, untuk aktivitas kita gitu. Karena kalau misalnya enggak ya jadinya malah kita yang ke-replace gitu. Contoh yang paling scientific yang pernah saya temukan itu ini salah satunya. Jadi karena saya background-nya software engineer, ini relate lah buat saya. Jadi kalau sebagai seorang software engineer, salah satu yang paling terkenal tuh GitHub Copilot. Jadi selain kopas-kopas ke ChatGPT, kita bisa punya kayak Copilot yang bantuin kita ngoding di software buat ngoding lah, kayak IDE yang kita gunakan, misalnya Visual Studio Code atau apapun itu. Nah, salah satu research yang dilakukan, itu antara yang pakai Copilot dan yang tidak pakai Copilot, itu yang pakai Copilot bisa 2 kali lipat lebih cepat, lebih malah. Ini kan 2 jam 41 menit ya, itu kalau yang pakai Copilot 1 jam 11 menit. Ya otomatis jadinya lebih lebih untung dong, karena bisa menyelesaikan task 2 kali lebih banyak gitu, dua kali dan lebih banyak gitu. Ini kalau misalnya teman-teman bisa seproduktif ini mungkin bisa minta naik gaji kali ya. Dan cost-nya $10 per bulan. $10 per bulan itu kan sekitar 150.000 ya. Anggaplah fresh grade, software engineer itu 5 sampai 10 juta misalnya gitu ya per bulan gajinya. Itu 150.000 per bulan kecil banget.
dibanding sama gaji sebesar itu dan productivity 2 kali lipat gitu kan. Kenapa? Karena investasi buat kita pribadi lah. Kalau misalnya kita perform bagus ya otomatis bakal promote dan sebagainya dan ilmu juga lebih banyak dapatnya gitu kan. Jadi ini salah satu gimana kita contoh nyata banget untuk enhance professionally dengan menggunakan AI. Tuh. Contoh lainnya apa? Ini saya nggak pernah pakai Figma sebagai seorang profesional, jadi mungkin agak sedikit ngarang, tapi misalnya Figma gitu sebagai seorang desainer, itu pun banyak plugin-plugin yang udah berhubungan dengan AI gitu, yang mungkin bahkan bisa sangat membantu productivity dari teman-teman desainer ataupun produk gitu. Opportunity kedua, mengadopsi AI di perusahaan. Bisa dua point of view. Optimization tuh ngurangin cost atau nambahin revenue gitu kan. Antara kita udah ada use case-nya, tapi kita pengen ngurangin cost terus nambahin revenue. Contoh sederhananya misalnya, wah ternyata waktu kita habis banyak di ngebikin caption ya gitu kan. Bisa nggak bikin captionnya kita pakai AI aja? Oh ternyata lebih cepat gitu kan. Itu optimization. Atau improve outcome-nya, gimana kualitasnya lebih bagus. Oh di-review dulu sama AI gitu. Misalnya kita punya dokumen, di-review sama AI. Oh legal dokumennya nanti di-review, nanti dibikin summary-nya gitu kan juga improve outcome. Atau bikin new use cases. Bikin fitur-fitur aja gitu kan, bikin fitur-fitur baru yang bahkan nggak terpikirkan sebelumnya gitu. Nah untuk fitur-fitur baru ini kita bisa bahkan brainstorming dulu gitu. Apa sih isu-isu yang ada di company kita? AI itu bisa apa aja? Dan ide-ide apa yang kita bisa coba munculkan dari kedua kombinasi itu. Dari gap, isusnya, dan juga capability AI apa aja. Jadi teman-teman perlu ngerti AI sendiri bisa apa aja supaya teman-teman bisa punya ide gitu kan. Kalau misalnya nggak tahu bisa apa aja nanti nggak punya ide kan jadinya bingung juga mau idenya apa. Um, Saran kalau misalnya teman-teman mau coba adopsi AI di company, ada research dari McKinsey bahwa yang paling apa ya, yang paling besar leverage-nya atau besar keuntungannya kalau teman-teman coba adopsi AI-nya di area-area berikut gitu. Ada software engineering, tadi kan udah disebutkan juga, ada customer operation gitu. Apakah customer operation-nya bantu di chatbot-nya pakai AI dan sebagainya gitu kan. Ada di marketing, tadi mungkin marketing message bisa salah satunya gitu kan, sales call dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman kebayang nih kayaknya aku pengen adopsi AI di company-ku. Nah, coba aja dulu mulai dari area-area ini gitu. Seharusnya area-area ini yang paling besar potensinya untuk teman-teman generate impact di sana gitu. Nah, opportunity berikutnya apa? Bikin AI produk sendiri. Ini teman saya nih yang bikin. Namanya Ahmad Faiz Nasari. Eh, dia bikin sebuah startup di mana kamu bisa transkrip. Nah, mungkin teman-teman sering ngalamin ya, meeting terus males nih meetingnya kok sambil sambil ngetik meeting notes gitu. Tuh, nah itu udah bisa kalian rekam aja, upload ke transcript.id, itu nanti di-generate transkrip bahasa Indonesianya dengan baik gitu. Ya kalian bisa bikin startup-startup semacam ini gitu. Kenapa? Karena ya tadi itu potensi revenue di generative AI itu besar sekali dan kalau misalnya kalian ngide-ngide dari sekarang, mungkin kayak bikin produk-produk simple, bisa jadi itu jadi sesuatu yang sangat booming ke depannya gitu. Nah, setidak-tidaknya kita opportunity berikutnya adalah menggunakan di kehidupan pribadi gitu. Salah satu contoh sederhana yang ini yang saya tunjukkan di sini video-video YouTube yang kalian bisa search sendiri gimana cara menggunakan AI untuk mengimprove dirimu sendiri lah, kayak memudahkan kehidupan sehari-hari. Yang pernah saya coba yang soal liburan tadi ya. Oh, saya pengen coba ke negara ini, saya pengen ke kota ini. Tolong generate itinerary yang kira-kira bagus gitu kan. Nanti dikeluarin tuh sama ChatGPT. Terus saya ubah lagi, oh tolong buat family friendly, saya bawa anak misalnya gitu kan. Udah nanti keluar. Terus oh tolong dong estimasi biayanya kira-kira berapa untuk makan dan transport. Nanti ada lagi estimasi transport dan makan. Jadi itu mempermudah sekali dibanding saya harus search satu-satu gitu kan. Research itu mungkin saya habis 2-3 jam di situ. Tapi dengan ngobrol sama AI probably setengah jam udah dapat sesuatu yang sekonkret gitu. Udah plan jalan-jalan yang konkret dan menyenangkan gitu. Jadi silakan mengide apa yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari kalian atau nyari kerjaan di AI fields. Nah, ini Mbak yang saya lagi tunjukkan di sini adalah Mbak Ana. Mbak Ana adalah the first ever prompt engineer. Wah, saya tahu ini dari podcast yang sebelah kanan bawah, Freakonomics, How to Think About AI. Jadi pas saya dengerin, oh ternyata dia adalah orang pertama yang punya kerjaan prompt engineer. Apa itu prompt engineer? Prompt engineer adalah orang yang kerjaannya bikin prompt yang bagus untuk ngegenerate gambar dan
apapun lah. Kan tadi generative AI ada teks, video, image dan sebagainya, music dan sebagainya. Nah, Mbak Ana ini dia orang pertama yang jadi prompt engineer yang pertama digaji cuman buat bikin bukan cuman ya. Yang pertama digaji buat bikin prompt untuk AI gitu. Jadi ya bisa jadi teman-teman mungkin jadi prompt engineer juga atau bahkan jadi AI engineer gitu kan. Nah, prompt engineer ini kalau saya lihat trennya mulai booming di sekitaran Maret ya, Maret 2023, which is kapan itu GPT-4 keluar gitu. Apakah ada hubungannya nggak tahu, tapi trennya sih sekarang mungkin agak menurun karena correction gitu kan. Cuman masih cukup tinggi gitu kan, masih cukup tinggi dibanding sama sebelumnya. Atau setidaknya bikin pekerjaan kamu yang sekarang relevan gitu. Misalnya teman-teman di sini ada product manager nggak? Aku penasaran. Ada yang mungkin meniti karir di product management atau bisnis analis? Nggak ada? Wah, kurang kurang orang produk nih webinarnya. PM Mas, oh iya ada. Oke, mantap. Data analis ada gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman product manager sangat-sangat penting untuk ngerti AI. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata ada project atau use case terkait AI, setidaknya teman-teman paham gitu. Kenapa? Karena use case AI itu cukup berbeda dibanding produk biasanya. Misalnya yang pertama kalian mesti ngerti capability-nya seperti apa. Gitu. Yang kedua, selain kalian ngerti capability dari AI itu apa, bisa jadi AI ini bukan project yang berhasil gitu. Misalnya kalian bikin project-project gitu kan atau produk-produk gitu kan menggunakan AI, bikin 3 gitu, mungkin yang berhasil 1 gitu, yang beneran bisa bermanfaat untuk orang lain dan yang beneran bisa digunakan gitu kan, atau misalnya memang AI-nya belum terlalu mature atau apa. Jadi perlu pemahaman juga sebagai product manager resikonya apa, bagaimana cara manage ekspektasi gitu. Satu konsep yang menarik itu portofolio gitu. Jadi kalian misalnya bikin beberapa produk, kalau misalnya satu produk gagal, setidaknya produk lain mungkin berhasil gitu kan. Nah, itu sebaiknya ngebalance antara produk AI dan non AI misalnya itu juga yang nantinya kalian bakal bisa dapetin ketika ngerjain project-project AI gitu. Jadi ketika teman-teman punya apa ya, current job gitu, apa misalnya title-nya itu likely dengan kalian pelajari AI kalian bisa lebih relevan lagi dan bertahan dan produktif di role kalian sekarang. Apalagi opportunity-nya bisa bikin bisnis juga dengan help of AI. Kalau tadi kan bikin bisnis AI, tapi ini bisnisnya bisa jadi bukan AI, tapi dibantu sama AI gitu. Misalnya kalian pengen bikin bisnis apa gitu kan, itu banyak tuh di YouTube bisa dilihat-lihat juga gitu. Salah satu yang menarik itu yang disampaikan oleh Pak Ethan Molik. Pak Ethan Molik ini penulis buku The Unicorn Shadow. Jadi dia risetnya adalah kalau misalnya ada entrepreneur gagal, entrepreneur itu gagalnya kenapa gitu. Oh gagalnya apakah gara-gara apa ya gitu kan. Nah, major barrier to success menurut Pak Ethan ini adalah entrepreneur itu suka stop too soon. Stop too soon itu ya nyerah aja gitu. Nyerah padahal masih bisa ada yang diulik, masih bisa pivot dan sebagainya. Nah, Pak Ethan di dalam sebuah podcast dia sangat tertarik dengan wah ini AI kayaknya potensinya gede banget buat ngebantu di area sana. Kenapa? Karena salah satu kelebihan dari AI sekarang dia bisa kreatif, dia bisa berpikir apa aja. Jadi kalau kamu misalnya mentok brainstorming, coba deh tanya AI deh. Likely ada banyak potensi yang menarik gitu. Nah, di podcast ini diceritain gitu. Aku penasaran, pengen dong bikin toko kopi bertemakan astronot karena saya senang astronomi dan saya senang kopi gitu. Terus muncul tuh ide-ide yang menarik buat bisnis gitu kan. Oh, gimana kalau misalnya konsepnya kayak gini, konsepnya kayak gini, konsepnya kayak gini. Yang mungkin kalau misalnya kita brainstorming sendiri perlu waktu tuh buat kayak gitu, tapi dengan AI dia bisa muncul multiple possibilities bisnis yang bisa kamu lakukan gitu kan. Jadi kalau misalnya ternyata ada seorang entrepreneur terus dia stuck, likely coba deh ngobrol sama AI dulu, sama GPT-4 misalnya in this case ya, dia saraninnya. Likely kamu bakal dapat solusi-solusi yang menarik yang bisa kamu coba lagi sehingga kamu bisa sukses gitu. So if you are entrepreneur, AI can really helps as well. Nah, mungkin take away dari saya ini ya, AI itu sudah ada, nggak bakal kemana-mana, trennya makin strong, dan pilihannya antara kalian ignore gitu kan, atau justru kalian embrace and seize the opportunity gitu kan. Karena apa? Karena
kalau misalnya kita tidak seize the opportunity, jangan-jangan kita tidak jadi tuan rumah di negara kita sendiri gitu. Jadi banyak produk-produk dari luar, "Oh ini kita kayaknya bikin aja deh transkrip buat bahasa Indonesia yang bagus," gitu. Nah, kalau misalnya ada masuk, ya udah bubar gitu. Bayangin kalau misalnya kayak teman saya tadi bikin, perusahaan yang buat transkrip tapi khusus bahasa Indonesia gitu kan. Nah itu kan nge-seize opportunity di rumah kita sendiri. Saran saya mungkin itu ya, key takeaways-nya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman.